Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Purnama Walinda Turnip, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan tugas 3.1.A.6. Refleksi terbimbing. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kali ini saya akan menanggapi 4 pertanyaan dari 8 pertanyaan yang ada di LMS 3.1.A.6 refleksi terbimbing, yaitu pertanyaan nomor 1, 3, 5, dan 6. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Berikut adalah pemahaman saya tentang konsep-konsep yang saya telah pelajari di dalam modul 3.1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentang dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dilema etika adalah di mana situasi dan kondisi seseorang harus mengambil 2 pilihan, di mana kedua pilihan benar secara moral tapi bertentangan. Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi melakukan sesuatu hal yang salah walaupun dengan alasan yang baik, tetap saja salah. Contohnya hal yang sering dilakukan adalah menyontek dan berbohong. 4 paradigma yang terjadi dalam dilema etika yaitu, yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip dalam pengambilan keputusan juga terdapat 3, yaitu yang pertama, berpikir berbasis akhir dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua, berpikir rasa peduli. Prinsipnya adalah lakukan kepada orang lain seperti apa yang kita inginkan dilakukan orang lain kepada diri kita. Dengan kepedulian terhadap sesama kita, kita akan menjadi lebih peka dan berempati. Dan yang terakhir adalah berpikir berbasis peraturan. Hal ini adalah menentukan keputusan karena ada peraturan yang sudah dibuat. 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut. Yang kedua, kita harus bisa menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Yang keempat, kita harus melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, kita harus mengadakan pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Kemudian langkah yang kedelapan adalah membuat keputusan. Dan langkah terakhir adalah kita harus melihat lagi keputusan yang telah kita buat dan merefleksikannya. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah putusan tersebut diambil dari sudut pandang siapa akan berbeda dalam setiap kasus yang dihadapi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya saya sering mengalami dilema etika terhadap berbagai situasi yang sulit di sekolah saya. Terkadang secara pribadi saya sering berpikir,
apakah keputusan yang sudah saya ambil atas satu masalah atau situasi yang terjadi sudah tepat. Namun dengan mempelajari modul 3.1 ini, saya lebih memahami bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, maka kita dapat menjadikan 9 langkah sebagai bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang harus saya pikirkan secara matang, dan tentunya harapannya adalah mendapatkan jawaban dari permasalahan atau situasi kondisi yang saya hadapi. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Dalam kehidupan individu saya secara pribadi, modul 3.1 ini sangat membantu saya. Karena di luar lingkungan kerja saya secara individu mungkin saya menghadapi suatu masalah, dan konsep-konsep yang ada di modul 3.1 ini dapat membantu saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Sebagai seorang pendidik merupakan pemimpin pembelajaran bagi peserta didik dan bagian stakeholder di lingkungan sekolah. Tentu akan banyak permasalahan yang muncul di lingkungan sekolah yang dapat terselesaikan secara efektif setelah mempelajari dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering menghadapi dilema dalam mengambil satu keputusan. Harapannya adalah dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dari hasil pemikiran yang sadar, bukan atas dasar emosi sesaat. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut tentunya secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan situasi, institusi atau lembaga tempat saya menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Usaha yang dapat saya lakukan untuk membuat perbedaan setelah mempelajari modul 3.1 ini adalah saya akan terus berproses dalam menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan tersebut dalam kehidupan dan aktivitas saya sehari-hari. Kemudian saya juga akan berproses menganalisis keputusan yang akan diambil, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah hal ini harus bisa saya bagi kepada rekan-rekan sejawat saya di lingkungan sekolah saya, yaitu tentang konsep-konsep bagaimana seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan. Sehingga nanti ketika ada rekan-rekan sejawat saya yang menghadapi situasi atau kondisi sulit untuk menentukan satu keputusan, mereka dapat menggunakan konsep-konsep yang sudah dipelajari dalam modul 3.1 ini. Demikian hasil refleksi modul 3.1 menurut pemahaman saya. Hanya sekedar berbagi. Tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.